Sepanjang tahun 2025, masyarakat masih berhadapan dengan tingginya biaya hidup, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, serta terbatasnya kesempatan kerja. Kondisi ini dirasakan oleh berbagai kalangan, dari pekerja informal, pencari kerja, hingga pelaku usaha kecil. Sebagian warga merasakan tekanan ekonomi yang semakin kuat akibat inflasi dan menurunnya daya beli. Kenaikan harga pada kebutuhan pokok membuat pengeluaran terasa semakin besar. Hal ini diungkapkan Ali, penjual kopi keliling di ibu kota yang mengeluhkan dampak inflasi langsung bagi kehidupan sehari-harinya. Ekonomi tahun sekarang dibanding tahun lalu itu dia ekstrim ya. Apalagi inflasi, daya beli kita tuh makin sedikit. Dengan uang 100.000, saya mungkin sering lihat di konten juga, uang 100.000 itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi seringkali kita keluar 100.000 nggak sadar, 150, 200, jadi inflasi sangat luar biasa sih. Tekanan ekonomi juga dirasakan oleh kelompok usia produktif. Terbatasnya lapangan kerja membuat proses mencari pekerjaan menjadi semakin sulit dan kompetitif. Cukup sulit sih Mbak, karena saya sudah lulus dari kuliah itu dari 2022 dan alhamdulillah baru dapat pekerjaan itu di 2024. Itu berarti sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun lah saya baru akhirnya dapat pekerjaan gitu. Jadi cukup sulit juga sih, karena saya sudah beberapa kali melamar, apply CV gitu. Nah, ini baru kesampaiannya di tahun lalu. Yang saya bisa ini untuk stabilitas ekonomi di Indonesia mungkin lebih ditingkatkan kembali, lalu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya mungkin kepada sarjana-sarjana seperti saya, atau bahkan kawan-kawan yang masih baru lulus SMA gitu. Mungkin bisa diusahakan lebih banyak dibuka lowongan pekerjaan lagi. Sementara itu, pelemahan daya beli juga berdampak langsung pada sektor perdagangan. Sejumlah pedagang mengaku usaha mereka semakin kesulitan dalam beberapa waktu terakhir. Kacau sekarang ekonominya. Saya kan di samping ibu rumah tangga, saya juga pedagang. Saya pedagang grosir di Jatinegara. Grosir baju anak-anak, koko anak-anak. Cuman perdagangannya lagi kacau. Kacau benar. Benar-benar kacau benar deh pokoknya. Apa ya? Daya belinya sangat kurang, bukan kurang lagi, sangat kurang. Jadi udah nyaris kayak mati gitu. Jadi kayak harapannya sih bisa bangkit kembali ya perekonomian ya. Tapi nggak tahu gimana caranya ya. Soalnya sekarang tuh kayaknya perdagangan tuh udah bener-bener kalah sama online. Kondisi ekonomi yang menantang juga dirasakan dalam sektor pendidikan. Seperti yang dirasakan Ulfa Mariana, seorang guru swasta di SMA Islam Said Naum menyampaikan, meski ada upaya penyesuaian, namun beban hidup dinilai masih cukup berat. Kalau di tempat saya kerja memang ada inovasi-inovasi untuk kayak kenaikan gaji dan lain sebagainya, tapi tetap ekonomi yang sekarang itu kayaknya lebih sulit daripada yang tahun lalu kalau menurut saya ya. Jadi effortnya harus lebih tinggi lagi, dan nggak semuanya orang bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, sehingga untuk mengenyam ekonomi yang lebih tinggi pun kita juga nggak mudah gitu. Adapun harapan masyarakat agar pemerintah lebih hadir dalam memperkuat ekonomi rakyat, terutama melalui dukungan pada UMKM dan perluasan lapangan kerja. Kayaknya wirausaha ya, UMKM ya, diperbagus lagi. Terus untuk anak-anak sekolah ya, bantuan juga, karena ekonomi sekarang kan udah semakin nggak baik ya, semakin nggak baik. Jadi kalau menurut saya, yang ekonomi kita semakin merosot, banyak juga yang PHK. Jadi saya minta pemerintah memberikan lowongan pekerjaan ya lebih banyak ya, buat mahasiswa yang baru lulus juga, buat yang kena PHK, buat kita juga UMKM harus diperbagus juga. Jadi minta turun tanganlah pemerintah secara lebih baik lagi. Menjelang tahun 2026, harapan warga terhadap perbaikan ekonomi masih tergolong besar. Stabilitas harga, ketersediaan lapangan kerja, serta dukungan nyata bagi UMKM menjadi catatan utama masyarakat. Suara-suara ini menjadi pengingat
bahwa kebijakan ekonomi ke depan tidak hanya dinilai dari angka pertumbuhan, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat. Muhammad Anwar, JC, Jakarta.